Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari umat Tuhan yang senantiasa mengikuti khotbah-khotbah pada setiap minggu pagi dari channel Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Allah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, karena Dia telah membawa kita memasuki bulan yang kedua di tahun 2021 ini, di tanggal 7 Februari tahun 2021. Kita akan melanjutkan khotbah yang berikutnya terkait perintah Tuhan, dan minggu ini kita akan belajar tentang perintah Tuhan yang kedua. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama berdoa meminta pertolongan kuasa Roh Kudus supaya kita dituntun dan dibimbing, diarahkan kepada kebenaran yang sejati. Karena Roh Kudusnya Allah yang dipakai Allah, diutus Allah untuk menuntun setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu, diagungkan, ditinggikan, dan dibesarkanlah namamu. Engkau Allah kami, yang kami sembah, yang kami panggil di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus dosa kami, umat manusia, dan membebaskan kami dari kutuk yang telah menimpa kami. Untuk itu Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba bersyukur kepadamu karena pengorbananmu bagi kami, sehingga kami boleh datang memanggil Bapa di dalam kerajaan sorga. Dengan melalui darah-Mu yang kudus, kami bisa datang kepada Bapa di sorga. Ya Bapa, saatnya hamba-Mu dan umat-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, layakkan kami semua untuk bisa mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu kudus dan suci. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mewartakan, untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, marilah Engkau berbicara melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama-Mu, hamba mohon Roh Kudus menuntun setiap perkataan demi perkataan yang hamba keluarkan. Urapi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perintah yang kedua yang sama dengan perintah yang pertama. Di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 39 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah. Yang sama dengan itu, yaitu yang sama dengan apa? Yang sama dengan hukum yang pertama, yaitu kasihilah sesama manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, saya mau beritahu, saya mau memperjelaskan apa pengertian kasih sesungguhnya. Apa yang Yesus maksudkan dengan kasih itu? Apa arti kasih itu? Oleh dan sebab itu, marilah kita lihat kebenaran firman Tuhan tentang kasih itu. Kasih yang Yesus maksudkan adalah di
Yohanes pasal 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yesus berkata untuk semua orang, kamu, jamak, semua orang, siapa saja. Jikalau Anda mengatakan bahwa mengasihi Yesus, buktinya adalah kita harus menuruti segala perintah Yesus Kristus. Itu arti dari mengasihi Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menegaskan kasih ini di ayat yang ke-21. Selain ayat 15, ayat 21 Yesus berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya." Saudara, perintah yang mana? Perintah yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan, dan mengasihi sesama manusia. Saudara, Yesus mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Bukan hanya memegang, bukan hanya mengetahui, tetapi melakukannya. Dialah yang mengasihi aku. Berarti kalau kita tidak pegang perintah Yesus dan kita tidak melakukan perintah Yesus, kita berbohong menjadi orang Kristen. Kita berbohong kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan. Kita berdusta sama seperti setan. Sama seperti iblis. Dia mengetahui firman, tetapi dia tidak mau menuruti perintah Allah. Perintah firman itu. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan, kalau di situ ada dua orang, lihat saudara di sebelah dan katakan begini, Anda bukan setan. Ayo. Iya. Karena hari-hari ini banyak orang Kristen mengatakan mengasihi Tuhan. Saya ini pelayan, saya ini pekerja gereja, saya ini pendeta, saya ini penatua, saya ini majelis jemaat, saya ini guru sekolah minggu, saya ini mengasihi Tuhan. Saudara, mengasihi Tuhan sesungguhnya adalah menuruti segala perintah Tuhan. Dan segala perintah Tuhan itu sudah disimpulkan di dalam kedua hukum ini. Yang minggu lalu kita belajar, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Itu sudah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan keras kepada Anda saat ini. Anda jangan mengatakan mengasihi Tuhan kalau Anda tidak menuruti firman Tuhan. Itu Anda berdusta. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nanti saya akan mengajar di suatu ketika bagaimana supaya kita mengasihi Tuhan. Saya juga dulu orang yang tidak mengasihi Tuhan. Bapak saya guru jemaat di salah satu gereja tua di tanah Papua. Bapak saya sering berbicara di atas mimbar. Tetapi saya tidak tahu saudara-saudara saya, kakak-kakak dan adik-adik. Tetapi saya pribadi tidak mengasihi Tuhan. Dengan apa saudara? Dengan hidup di dalam dosa. Hidup di lumpur-lumpur dosa. Itulah sebabnya saya mau mengatakan ada caranya bagaimana supaya kita mengasihi Tuhan. Nanti ikutilah khotbah-khotbah berikutnya. Saya akan menyaksikan bagaimana sehingga saya itu bisa belajar untuk mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya sampai ayat 21. Kita melanjutkan ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Saudara, kalau kita menuruti firman Tuhan Yesus, firman Tuhan, maka kita akan dikasihi oleh Bapa di sorga. Syarat untuk dikasihi Bapa di sorga adalah hidup menuruti firman Allah. Hidup menuruti firman Tuhan. Ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun mengasihi dia. Saudara, berkat yang kedua selain dikasihi Bapa di sorga,
kita juga dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara, begitu sangat luar biasa Allah yang Esa, Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus. Allah Bapa, Firman atau Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Tapi syaratnya kita harus menuruti firman Allah. Saudara, kalau kita dikasihi oleh Tuhan, aduh, begitu sangat luar biasa. Begitu sangat indah. Saudara, saya hari-hari ini, hari-hari hidup terakhir ini saya, maksudnya terkini ini, saya sangat begitu menikmati kasih Allah. Hidup saya dan istri serta anak-anak kami menikmati sekali hidup. Kami menikmati hidup dan kami menikmati kelimpahan. Saya baru tahu rahasianya. Rahasianya saya harus mengasihi yang punya hidup ini. Dengan apa? Dengan hidup menuruti perintah. Saudara, berkat yang ketiga di ayat 21 mengatakan, selain Bapa mengasihi kita, Tuhan Yesus mengasihi kita, dan akan menyatakan diri Yesus, diriku kepadanya. Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada kita. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada kita? Saudara, kita menikmati damai dan sejahtera. Saya ulangi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera itu tidak dapat dibeli dengan uang Anda. Damai sejahtera tidak dapat dibeli dengan kekayaan Anda. Damai sejahtera tidak bisa dapat dibeli dengan Anda bermunafik pakai jubah kependetaan. Tidak bisa. Damai dan sejahtera tidak bisa dibeli dengan pakai baju rapi-rapi, dasi dan berdiri di mimbar. Tidak bisa. Damai dan sejahtera tidak bisa diartikan dengan menjadi seorang penatua siamas, pekerja gereja, guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Tidak bisa dibeli dengan itu. Damai dan sejahtera Allah akan dibeli, akan bisa kita dapat dengan cara apa? Dengan cara Anda hidup menuruti firman Allah. Dan firman Allah yang dimaksudkan adalah hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Perintah yang pertama dan perintah yang kedua. Itulah perintah yang sudah mengikat, yang sudah merangkum kedua hukum. Seluruh kitab hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu sudah terangkum di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Di ayat 23, Tuhan Yesus menegaskan pengertian dari mengasihi Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ini berbicara tentang pribadi. Jika seorang mengasihi Yesus, apa yang terjadi? Kalau kita mengasihi Yesus, apa buktinya kita mengasihi Yesus? Ia akan menuruti menuruti firmanku. Saudara, yang dikasihi Tuhan, kalau Anda mengatakan bahwa Anda mengasihi Yesus, Anda harus menuruti firman Tuhan. Itu paten. Tidak bisa di otak-atik, tidak bisa dibolak-balik, tidak bisa. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus, mulai dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Itu adalah perkataan Tuhan, itu adalah firman Tuhan. Itu yang Yesus maksudkan Anda harus hidup menurutinya. Saudara, di ayat 23 menjelaskan berkat apa yang kita peroleh ketika kita menuruti firman Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, dan Bapakku akan mengasihi dia. Yang pertama seperti yang tadi di atas. Bapa di sorga mengasihi kita. Pribadi lepas pribadi yang hidup menuruti firman Tuhan Yesus. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Inilah yang disebut damai sejahtera secara otomatis masuk di dalam rumah tangga Anda. Damai sejahtera secara otomatis akan bekerja dalam hidup dan kehidupan Anda. Kemanapun Anda pergi, Anda membawa damai sejahtera dari Allah. Anda ada di kantor, Anda akan membawa damai sejahtera. Anda ada di pasar, Anda akan membawa damai sejahtera. Dimanapun Anda pergi, Anda akan bawa damai sejahtera. Jika Anda menuruti firman Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita harus berbalik kepada Tuhan, kepada pengertian firman Allah yang sesungguhnya. Saya baru mengerti sejak umur mau menjalan 44 tahun ini. Saya baru mengerti rahasia. Sebenarnya rahasia kerajaan Allah yang Allah nyatakan di dalam Alkitab ini, kuncinya itu sudah. Hidup menuruti firman Allah. Hidup menuruti perintah Allah. Perintah Allah yang mana? Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Dan yang kedua, hukum yang sama dengan itu ialah mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Itu adalah hukum yang terutama. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda kerjakan, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya belajar mengasihi ini mulai dari rumah. Saya belajar dengan, tadinya dulu saya biasa bilang, saya pu istri itu kok. Memang itu bagus sebutan orang Papua karena itu panggilan buat seseorang. Tetapi menurut saya kurang pas. Karena dia adalah penolong saya belajar untuk memanggil istri saya dengan kata sayang. Saudara, walaupun pertama kali saya mengatakan kata sayang itu seperti ada bibir ini, ada lem sagu, macam ada sagu begitu, jadi macam ada tali, macam sayang, macam begitu. Agak susah, berat sekali. Kenapa berat? Karena begitu lama, 6 tahun kami menikah, saya tidak mengasihi istri saya. Makanya susah sekali saya panggil dia sayang. Susah sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Ketika Anda bilang Anda mengasihi Tuhan, tetapi orang yang dekat Anda, istri dan anak-anak Anda, ketika Anda tidak mengasihi dia, maka sebenarnya Anda menipu diri sendiri. Bukan hanya berkata sayang, tetapi perilaku kita, tindakan kita menunjukkan kasih kepada istri dan anak-anak. Itu yang disebut Anda mengasihi Tuhan. Karena prakteknya Anda lakukan. Tuhan tidak kelihatan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetapi perintahnya kelihatan. Perintahnya mana? Di depan mata kita. Manusia di depan mata kita. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, mungkin berat ketika saya mengatakan ini kepada Anda, hai bangsa Papua Melanesia. Mungkin berat. Hari-hari ini kita lihat beberapa peristiwa 2019 dan beberapa waktu yang lalu lagi ada penghinaan, bahkan ada siaran yang mengeluarkan dan menunjukkan gambar-gambar yang kurang bagus, di mana pertama kita dikatakan monyet dan yang selanjutnya Dracula. Dan itu Bapak Ibu gorila, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu penghinaan yang begitu luar biasa. Tapi saudara ingat, perintah Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama manusia. Orang Jawa itu manusia, orang Batak itu manusia, orang Ambon itu manusia, orang Padang, orang Ujung Pandang, orang Manado, segala macam orang yang ada di atas tanah Papua ini adalah manusia dan mereka adalah ciptaan Allah. Untuk itu, hai bangsa Papua Melanesia, Anda harus bersyukur kepada Tuhan. Karena tanah yang Tuhan tempatkan kita ini penuh susu dan madu. Walaupun mereka datang dan melirik kekayaan, saya mau beritahu, kita tetap mengasihi mereka. Kalau Anda bangsa Papua Melanesia percaya bahwa 5 Februari 1855 di Mansinam, Tuhan Yesus Kristus mengutus Otto dan Gessler datang menginjak tanah ini dan menyebut dengan nama Tuhan, dan Anda percaya itu Tuhan Yesus, maka Anda harus mengasihi mereka. Amin. Amin. Anda harus mengasihi mereka. Karena mereka juga manusia. Dan mereka butuh dikasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada yang bukan orang Papua. Saya juga beritahu Anda, kami orang Papua adalah ciptaan Allah. Dan ketika Anda menghina kami orang Papua, maka Anda sementara menghina pencipta kami, yaitu Allah. Dan itu parah dan bahaya sekali. Saya mau beritahu, jika itu Anda dan mendengarkan khotbah ini, bertobat. Karena ini saatnya Anda harus bertobat. Supaya kita saling mengasihi.
Karena Allah yang sama Anda sembah, Allah yang sama kami bangsa Papua sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya beritahu ini dengan jelas supaya dengar dengan baik-baik. Amin. Kalau Anda sudah diizinkan Tuhan datang ke tanah Papua dan bisa bekerja, berusaha, beranak cucu di sini, marilah belajar untuk mengasihi orang Papua dengan segenap hati. Jangan melirik kekayaannya. Amin. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini khusus buat orang-orang yang mau menjadi murid Yesus. Dimanapun Anda berada. Saya mau beritahu, ketika Anda mau menjadi murid Yesus, Yesus memberikan perintah baru. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34, firman Tuhan berkata, Aku Yesus memberikan perintah baru kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, perkataan ini terpisah dengan perkataan tadi. Yang Yesus berbicara secara umum karena ahli Taurat, imam kepala, mereka mau mencobai Yesus dan orang Farisi, orang Saduki, orang ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka mau mencoba Yesus dan berkata guru hukum mana yang terutama. Makanya Yesus mengatakan itu di hadapan mereka. Tetapi yang kedua ini saudara yang dikasih Tuhan, perintah ini memang perintah yang kedua. Tapi perintah ini, perintah mengasihi Tuhan, Yesus menyampaikan tersendiri buat murid-muridnya. Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saudara, sesama murid Yesus harus mengasihi. Hanya orang-orang yang bukan murid Yesus yang tidak tahu akan perintah ini. Dia mungkin sudah tahu tapi dia tidak mau mempraktekkan. Makanya perilakunya dia tunjukkan dengan tidak mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, yang sudah sebut-sebut nama Yesus dan dengan cara menangis-menangis dan didoakan dan lain sebagainya, kalau Anda tidak saling mengasihi, bahaya sekali. Anda bisa dikatakan pendusta, dan pendusta itu rajanya setan. Makanya tidak salah kalau Yohanes berkata, kitab 1 Yohanes atau 2 atau 3 berkata bahwa penyesat itu, antikris itu, Lucifer itu diantara kita. Berarti diantara orang-orang yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Sudah tahu perintah ini juga. Yudas, ketika firman Tuhan dikatakan Yudas sudah pergi. Di ayat 1 firman Tuhan berkata, 31 firman Tuhan berkata di Yohanes pasal 13. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jadi ayat 31 Tuhan Yesus bicara, 32, 33 dan 34 Tuhan Yesus mengatakan hal itu. Yudas tidak ada. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, belum terlambat. Ketika Anda berkoar-koar berkata tentang kasih, tetapi Anda tidak mengasihi, wow, rusak. Bahaya hidup Anda, lebih bagus bertobat. Datang dan minta didoakan. Ini bahaya sekali buat Anda. Dan tindakan itu, Anda akan bilang, oh saya sudah mengasihi. Oh tidak, terlihat dari tindakan Anda. Perilaku Anda. Manipulasi, mengingini, dan lain sebagainya. Mau dia. Berarti dia tidak mengasihi. Pegang pelayanan kuat-kuat, tidak mau lepas. Woi, bukan kau pelayanan. Dengar baik-baik. Ini teguran buat Anda. Ini tahun 2021 ini, tahun di mana pemurnian. Kalau Anda tidak bertobat, bahaya. Bisa Anda seperti Yudas. Ketika Yesus mengatakan ini, Anda tidak ada. Anda mengetahui firman, tapi Anda tidak melakukan firman. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan perintah ini sangat jelas. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah muridku, murid Yesus. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di bagian ini saudara yang dikasihi Tuhan, saya begitu sangat hati-hati. Karena saya sudah memproklamasikan diri saya bahwa saya adalah murid Yesus. Mati dan hidup saya untuk Yesus Kristus dan firman-Nya. Makanya orang-orang yang mau dekat dengan saya tanya, semua siap mati untuk Tuhan Yesus dan firman Yesus baru berdekat dengan saya. Arti daripada perkataan ini adalah hidup kita harus menuruti firman Tuhan. Su tahu firman masih emosi. Su tahu firman penipu.
Su tahu firman manipulasi. Su tahu firman berpolitik dalam pelayanan. Woi, bahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini teguran keras buat kita semua sebelum Yesus Kristus datang. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertama Yesus mengatakan untuk semua orang harus saling mengasihi. Dan yang kedua, murid-muridnya harus saling mengasihi. Supaya orang tahu bahwa kita adalah murid Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan dimanapun Anda berada, pendengar khotbah di channel Gereja Kasih Bapa, saya akan berdoa buat Anda saat ini. Dan saya akan minta kepada Allah dalam nama Yesus supaya Dia mencurahkan kuasa Roh Kudus kepada Anda. Sehingga Anda diberi pengertian dengan baik. Supaya Anda hidup untuk menuruti firman Allah. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, saya minta Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus kepada semua orang yang mendengarkan firman ini. Supaya hati yang penuh dengan kasih itu masuk di dalam mereka. Masuk di dalam kami. Hati-Mu ya Allah yang adalah kasih itu turun dalam setiap kami. Supaya kami belajar untuk mengasihi sesama manusia. Karena kami juga sama manusia seperti diri kami sendiri. Dan perintah-Mu Yesus kami dapat kerjakan. Haleluya. Di dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati Anda dimanapun Anda berada.